أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا والأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama. Dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta kenikmatan yang luar biasa dan tak terhingga. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiat, hingga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Nah, pada kesempatan kali ini Melina akan membahas terkait Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11 sampai ayat 13. Sebelum ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Nah, pembahasan yang pertama yakni terkait Asbabun Nuzul Surat Asy-Syura ayat 11 sampai 13. Nah, ayat ini merupakan salah satu dari begitu banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebagai pencipta alam semesta. Dalam ayat Asy-Syura ayat 11 sampai 13 ini menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit. Allah lah yang menciptakan bumi, manusia, dan binatang ternak, dan itu merupakan salah satu dari begitu banyaknya ciptaan-ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Nah, mengapa ayat tentang kekuasaan Allah ini diulang-ulang dalam Al-Quran yang tidak lain dan tidak bukan ini mengingatkan bahwa manusia itu harus senantiasa memahami apa yang telah Allah ciptakan, dan senantiasa setelah memahami itu tujuannya adalah ya tentu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan bahwa Allah lah yang menciptakan kita sebagai manusia. Selain dari itu, dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan fasilitas serta sarana prasarana yang bisa kita nikmati. Baik sarana prasarana yang ada dalam manusia, yang ada pada alam, binatang ternak berpasang-pasangan untuk beregenerasi, begitupun juga dengan manusia, dan begitulah Allah menjelaskan dalam Al-Quran sedemikian rupa terkait kekuasaannya. Masya Allah ya. Dan selain itu juga dalam ayat Asy-Syura ayat 11 sampai 13 ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, diantaranya Allah begitu Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk isi hati manusia, termasuk apa yang ada dalam pikiran manusia. Begitu berjuta-juta miliaran manusia yang ada di dunia ini, Allah mengetahui isi hati dan pemikiran setiap orangnya. Begitulah Allah, tidak ada yang mampu menandinginya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan atas penciptaannya tentu saja mengetahui termasuk apa yang terdapat dalam isi hati manusia. Nah, selain itu dalam ayat ini juga Allah menyampaikan salah satu sifat-sifatnya, beberapa sifatnya, maksudnya seperti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah mampu mengetahui apakah manusia itu beriman, apakah manusia itu taat, apakah manusia itu senantiasa beribadah kepada Allah. Allah Maha mengetahui segalanya. Makna global surat Asy-Syura ayat 11. Nah, dalam ayat 11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Selain itu, Allah juga yang menciptakan binatang. Ada yang betina, ada yang jantan. Selain itu, Allah juga menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah juga menambah bilangan manusia melalui pernikahan dan juga kelahiran. Nah, berbicara tentang segala sesuatu yang Allah ciptakan, tentu saja tidak ada satupun makhluk yang mampu menandinginya, baik dari namanya, zatnya, sifatnya, dan juga perbuatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengenai sifat-sifatnya, Allah tentu saja memiliki sifat kesempurnaan dan juga keagungan. Berbicara mengenai perbuatannya, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang begitu luar biasa, dan tidak akan ada satupun makhluk bisa memperbuat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Selain itu, mengenai begitu luar biasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat husna, yaitu nama yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat seperti mendengar dan melihat tanpa ada sesuatu yang samar atau yang bisa kita pahami begitu jelas. Tidak ada yang samar di mata Allah Subhanahu wa taala, di pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sedalam apapun hati manusia, Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahuinya. Sedalam apapun pemikiran manusia, disembunyikan seperti apapun, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Demikianlah terkait makna global surat Asy-Syura ayat 11.
Berbicara makna global surat Asy-Syura ayat 12. Nah, dalam ayat ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kerajaan langit dan bumi merupakan miliknya. Kunci-kunci rahmat dan rezeki berada di tangannya, berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Demikian pula Allah lah yang memberi rezeki atas kehendaknya kepada siapapun, dan Allah juga yang menyempitkannya atas kehendaknya kepada siapapun. Demikian pula dengan sifat-sifatnya yang maha mendengar dan maha mengetahui, dan tanpa ada sedikit pun atau tanpa ada sesuatu pun yang samar di mata atau di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Demikianlah makna global terkait surat Asy-Syura ayat ke-12. Nah, makna global yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 13 ini, yakni Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada nabi-nabi terdahulu, yakni Nabi Nuh untuk senantiasa menyampaikan, untuk senantiasa mengamalkan, seperti kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, atau banyak juga pendapat yang menyampaikan bahwa ini adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa harus senantiasa menyampaikan dan mengamalkan, mendakwahkan agama Allah, agama dengan tauhid. Nah, berbicara mengenai itu, Allah juga menyampaikan dalam ayat ini bahwa hal ini akan sulit apabila seorang musyrik untuk ibadah dan taat kepadanya. Dengan demikian, Allah akan selalu membimbing orang-orang yang kembali kepadanya, orang-orang yang selalu taat dan beribadah hanya kepadanya dan tidak pernah menyekutukannya. Pendapat Mufassir terkait surat Asy-Syura ayat 11. Tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pencipta langit dan bumi, dialah yang mengadakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Sewaktu dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangannya. Dan ada jenis jantan dan ada jenis betina. Dijadikannya kalian berkembang biak. Maksudnya, mengembangkan biakan kalian dengan jalan itu, yaitu melalui proses perjodohan. Dengan kata lain, dia memperbanyak kalian melalui anak beranak. Dhamir yang ada kembali kepada manusia dan binatang ternak dengan ungkapan yang lebih memprioritaskan manusia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Huruf Qaf adalah zaidah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dialah yang maha mendengar semua apa yang dikatakan, lagi maha melihat semua yang dikerjakan. Demikian terkait pendapat Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz. Pendapat Mufassir terkait surat Asy-Syura ayat yang ke-12, tafsir Al-Muyassar atau dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Nah, dalam pendapatnya yakni hanya dialah yang mempunyai kunci-kunci pembendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi yang dikehendakinya dari kalangan hambanya sebagai bentuk ujian bagi mereka. Adakah dia akan bersyukur atau akankah kufur? Dan dia menyempitkan rezeki bagi yang dikehendakinya sebagai bentuk cobaan bagi mereka. Adakah dia akan bersabar atau akan murka dengan takdir Allah atasnya? Sesungguhnya dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun dari maslahat para hambanya yang tersembunyi darinya. Demikianlah pendapat yang tertera dalam tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia terkait surat Asy-Syura ayat ke-12. Pendapat Mufassir terkait surat Asy-Syura ayat yang ke-13 yang disampaikan Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dia adalah nabi pertama yang membawa syariat yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya.
Inilah ajaran yang telah disyariatkan dan yang telah diwasiatkan serta yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran tauhid. Amat berat dan bersabarlah bagi orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya, yakni ajaran tauhid. Allah menarik kepada agama itu, kepada ajaran tauhid orang yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya, orang yang mau menerima untuk berbuat taat kepadanya. Demikianlah pendapat Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Waziz terkait surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Semoga kita senantiasa bisa memahami apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah berikan, dan senantiasa mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan. Nah, demikian video Melina hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan hanya milik Melina dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.